Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung kondisi dan situasi yang belum memungkinkan kita untuk beribadah bersama di gedung gereja, maka pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan ibadah PT ini secara online. Untuk itu, sebelum memulai ibadah ini, kakak ingin menyampaikan beberapa pesan pada adik-adik sekalian. Yang pertama, untuk persembahan, kakak imbau adik-adik untuk menitipkannya kepada orang tua, dan nanti orang tua bisa membawa dan memasukkan persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja setiap harinya pada pukul 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Yang kedua, kakak membawa kepada adik-adik untuk partisipasinya mengisi nama lengkap adik-adik di kolom komentar video IHMPT ini, baik Eka maupun Dwi. Dan yang terakhir, walaupun kita melaksanakan ibadah PT ini secara online, tapi kakak himbau adik-adik untuk melaksanakannya secara tertib waktu dan secara khusyuk. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah ini, kakak persilakan adik-adik untuk bersatu dengan sejenak. Saat itu selesai, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kita Bakti 6, Bernyanyilah Orang Percaya. Adik-adik, sambil tetap berdiri, kita akan mulai ibadah ini. Kita akan berdoa. Kita dalam doa. Pujilah Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, terima kasih pada kesempatan kali ini Kau sudah mengumpulkan kami, Bapa, untuk melaksanakan ibadah persekutuan teruna ini, Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, dengan doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap haleluya, amin. Adik-adik, kakak persilakan duduk. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, selamat hari Minggu Bapa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Engkau tolong bimbing kami, sertai kami akan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa memahami arti dan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Bapa. Kiranya apapun yang hamba-Mu sampaikan ini, semua itu atas seizin dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik kakak undang untuk berdiri dan bersama-sama kita membaca pembacaan Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9 yang berkata, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, kembali lagi di ibadah online kita. Nah, di dalam ibadah online kita kali ini, tema pembacaan kita itu adalah kehidupan yang memberi harapan. Jadi dalam pembacaan kita tadi itu, Rasul Paulus ingin mengajak jemaat-jemaat di Korintus untuk membantu atau melakukan pekerjaan amal, yaitu membantu kebutuhan orang-orang miskin di Yerusalem akibat peperangan, kelaparan, dan penganiayaan. Rasul Paulus ingin jemaat di Korintus meneladani jemaat di Makedonia, adik-adik. Jadi jemaat di Makedonia itu yang walau dalam keadaan sulit sekalipun, mereka tetap membantu dengan apapun yang mereka punya. Walaupun mereka punya sedikit, mereka tetap membagikan yang mereka punya. Karena mereka meyakini bahwa kekurangan mereka dan kebutuhan mereka akan dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi jemaat Makedonia ini melanjutkan pekerjaan yang baik ini dengan cara yang benar, yaitu mereka memberi diri, adik-adik. Mereka memberi diri kepada Allah dan mereka memberi diri kepada Rasul untuk membantu pelayanan-pelayanannya. Artinya mereka memberi diri ini untuk melakukan kehendak Tuhan, adik-adik ya. Jadi jemaat Makedonia ini memberikan sumbangan di luar ekspektasi, bahkan melebihi kondisi jemaat Makedonia yang miskin. Tindakan memberi sumbangan kepada orang lain ini dipahami bukan atas kehendak diri sendiri, melainkan kehendak Allah. Dengan kata lain, mereka bersedia dipakai untuk kehendak Allah. Jadi jemaat Makedonia sudah menyerahkan diri, mereka memberikan diri, apapun yang ia lakukan itu semua adalah kehendak Tuhan. Nah, kakak ada cerita nih adik tentang memberi. Cerita tentang saudagar terkenal yang suka memberi. Kakak akan bacakan ya. Jadi gini ceritanya adik-adik. Ada seorang saudagar yang terkenal baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta tolong kepadanya. Suatu hari saudagar ini sedang mengalami kesulitan, seakan menghadapi jalan buntu dan merasa perlu bantuan orang lain. Nah, maka saudagar ini mendatangi teman-teman dan saudara-saudaranya yang pernah dibantu sebelumnya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tergerak untuk membantu. Bahkan saat saudagar ini bercerita tentang masalah yang ia alami, seakan-akan mereka semua itu nggak peduli dan menganggap itu bukan urusan saya. Sampai di rumah, saudagar sangat kecewa, sangat terpukul dan sangat marah. Dia tidak habis pikir bagaimana
mereka yang dulu merengek-merengek minta bantuan kepada saudagar itu, mereka seakan-akan tidak ada rasa bersyukur dan berterima kasih kepada saudagar itu. Saat saudagar itu dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan, mereka memperlakukannya seperti itu, dan semakin berpikir, dia semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggu saudagar tersebut. Saudagar itu menjadi sulit tidur, gampang marah, tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, akhirnya saudagar memutuskan untuk pergi ke orang bijak. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu kalau kamu orang yang baik, suka membantu orang lain, tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Kamu merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa bisa begitu? Menurut paman, pertama, kamu telah salah menilai orang lain. Harapan kamu adalah orang yang telah kamu bantu akan membalas budi, dan kenyataannya tidak begitu. Maka yang salah adalah kamu sendiri. Kedua, jika kamu ingin mendapat imbalan atas bantuanmu, saat membantu kamu harusnya memberi pelajaran kepada mereka bagaimana caranya berterima kasih. Yang ketiga, jika kamu tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan tanpa harapan atas imbalan apapun. Karena perbuatan baik yang telah kamu lakukan janganlah kehilangan makna dan dikotori dengan keinginan untuk dibalas yang bila tidak kesampaian akan menimbulkan kekecewaan, kemarahan, dan kemudian menimbulkan kebencian di hatimu. Saat orang lain memohon bantuan, kita menolong mereka. Sebaliknya, saat kita sedang mengalami kesulitan, kita mengharapkan belas kasihan atas bantuan yang pernah kita berikan. Itu adalah hal yang wajar terjadi di dalam kehidupan ini. Namun umumnya, orang yang berjiwa besar berpikir, membantu adalah membantu, tidak perlu ada embel-embel di belakangnya. Jika kita salah menilai orang yang kita bantu, introspeksi dan benahi diri sendiri. Masalah yang sedang kita hadapi adalah tanggung jawab kita sendiri, sehingga tidak perlu marah, kecewa, dan menyalahkan orang lain yang tidak mau membantu kita. Begitu kata orang bijak. Jadi gitu adik-adik ya ceritanya tentang orang bijak. Tentang saudagar tadi. Oke, zaman sekarang adik-adik nih, zaman sekarang banyak banget yang membantu, ada yang niatan membantu, tapi tidak memberi diri kepada Allah seperti di jemaat Makedonia tadi. Mereka ingin membantu tapi sebelumnya mereka memberi diri. Tapi zaman sekarang banyak yang tidak memberi diri sebelum mereka membantu. Contohnya saudagar tadi. Jadinya ia mengharapkan timbal balik kepada orang yang sudah dibantunya. Nah, seperti tema bacaan kita tadi, kita hadir di sini sebagai pemberi harapan bagi mereka, bukan mengharap bantuan balik dari mereka. Karena jika kita meletakkan harapan pada manusia, pasti akan mengecewakan. Oleh karena itu, kita letakkan harapan kita kepada Tuhan ya adik-adik ya. Kakak punya contoh orang-orang yang saat ini ingin membantu, tapi sebelumnya dia tidak memberi diri. Jadi kadang ada orang-orang yang membantu, tapi dia ingin terlihat bahwa ia membantu. Aku akan membantu ini. Tapi gimana caranya supaya aku dilihat sama orang lain kalau aku membantu? Nah, itu biasanya mereka ada tujuan tersendiri. Entah itu popularitas, entah itu mereka ingin pujian dari orang-orang lain. Jadi, adik-adik, sebelum kita memberi sesuatu kepada siapapun, berilah diri kita sendiri dulu. Kayak jemaat Makedonia tadi. Berilah diri kita sendiri dulu kepada Tuhan, sehingga apapun nanti yang kita lakukan itu adalah seizin dan kehendak Tuhan aja.
adalah atas seizin dan kehendak Tuhan saja. Nah, sampai situ aja dulu kakak kasih contoh. Sekarang giliran adik-adik. Kakak pingin adik-adik menceritakan pengalaman adik-adik tentang membantu atau menolong orang, atau menolong apapun, menolong hewan, menolong manusia yang sudah pernah adik-adik lakukan. Caranya adik-adik ceritakan di kolom komentar ya. Adik-adik ceritakan di kolom komentar, ini adalah tugas. Adik-adik ceritakan di kolom komentar. Nanti 3 jawaban yang paling menarik akan kakak kasih hadiah. Kakak akan kasih kuota internet buat adik-adik. Ini bukan kakak ikhlas ya adik-adik, bukan mencari popularitas atau bukan ingin mendapatkan pujian. Kakak pure ikhlas karena kakak lihat peminat atau penonton firman ini semakin mendikit. Jadi kakak berinisiatif untuk memberikan sebuah hadiah. Siapa tahu dengan sebuah hadiah adik-adik bisa tambah aktif untuk beribadah online ini. Oke adik-adik, jadi itu ya tugasnya adalah adik-adik menceritakan pengalaman adik-adik tentang menolong atau membantu di kolom komentar. 3 jawaban paling menarik akan kakak kasih hadiah. Dan itu saja. Mari kita tutup pembacaan Alkitab ini, mari kita tutup firman ini dengan membaca adik-adik. Kakak bacain ya ayat 15, 2 Korintus 8 ayat 15 yang berkata, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa atas firman yang baru saja kami dengar. Kiranya kami bisa menjadi pemberi harapan bagi orang-orang yang membutuhkan kami ya Bapa, dan jadikanlah kami pelaku firman-Mu yang baik. Ya Bapa, terima kasih juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang terbaring lemah dalam kelemahan tubuh. Kiranya Bapa mau menjamah mereka, Kau mau menyembuhkan mereka ya Bapa, biar kiranya mereka bisa beraktivitas sebagaimana mestinya kembali ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk gereja dan persekutuan kami ya Bapa. Kau tolong berkati gereja kami GPIB Eklesia dan ke-6 Pelkat, khususnya Pelkat PT ya Bapa. Kau mau memberkati dalam segala aktivitas dan pelayanan yang kami buat. Kiranya semua itu bisa berguna dan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau mau memberkati bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai pemerintah daerah dan pemerintah pusat, semua Engkau mau memberkati ya Bapa, agar kiranya bangsa kami bisa tetap menjadi bangsa yang damai, penuh damai, sejahtera dan sukacita ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih banyak. Inilah doa dan permohonan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mengucap syukur sambil memberikan persembahan. Dan nyanyian persembahan kita terambil dari Kitab Bagi 80. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur
Tuhan, terima kasih atas apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, berkat yang sangat berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan sedikit dari berkat-Mu ini supaya persembahan yang kami berikan ini boleh berguna bagi pelayanan dan kesaksian untuk gereja-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini sambil berdiri. Kita akan akhiri ibadah PT ini sambil bernyanyi dari Cita Bakti 69, mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akanku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Adik-adik sekalian, marilah kita memberi diri kepada Tuhan sehingga kita bisa menjadi pemberi harapan di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah kami ya Bapa. Dan sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau memberkati semua aktivitas yang kami lakukan, dan kiranya apapun yang kami lakukan itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.